Langit pagi masih redup saat suara azan subuh menggema dari surau kecil di sudut kampung. Di rumah kayu sederhana berukuran 4 kali 6 meter, Arhan terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ujung ranjang, memandang atap rumahnya yang mulai bocor. Setiap tetes air hujan yang membasahi langit-langit menjadi pengingat bahwa hidupnya masih jauh dari kata mapan. Namun di balik mata yang lelah, tersimpan bara semangat yang tidak mudah padam. Hari ini, seperti biasa, ia harus berangkat ke kota untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Dengan langkah cepat, Arhan mengenakan baju lusuh dan celana kerja yang penuh tambalan. Ibunya, seorang wanita tua yang sakit-sakitan, hanya bisa duduk di kursi bambu sambil mendoakannya. "Hati-hati ya, nak, jangan terlalu memaksakan diri," ucap sang ibu lirih. Arhan tersenyum tipis, menyembunyikan lelah dan beban hidup yang menumpuk di pundaknya. "Tenang Bu, Arhan kuat. Suatu hari nanti, kita nggak akan tinggal di rumah ini lagi." Arhan janji, katanya mantap sebelum melangkah keluar. Perjalanan menuju kota bukan hal mudah. Ia menumpang truk pasir bersama beberapa kuli lain. Di tengah dinginnya embun pagi, mereka duduk berdesakan di bak truk, bercanda seadanya untuk mengusir kantuk. Namun, di antara tawa itu, Arhan hanya diam, memandangi gedung-gedung tinggi dari kejauhan. Dalam hatinya, muncul satu tekad, suatu hari nanti, ia bukan hanya menjadi pekerja di gedung itu, tapi seseorang yang diperhitungkan. Sesampainya di lokasi proyek, suasana langsung dipenuhi suara mesin bor, palu, dan teriakan mandor. Arhan langsung bekerja tanpa banyak bicara. Ia memanggul semen, mengaduk pasir, dan memanjat rangka besi di bawah terik matahari. Keringat bercucuran membasahi wajahnya, namun ia tetap fokus. Baginya, setiap bata yang ia pasang bukan sekadar pekerjaan, tapi fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Siang hari, saat istirahat makan, Arhan duduk di sudut proyek sambil membuka bekal sederhana, nasi, sambal, dan sepotong telur dadar. Di tengah suara riuh para pekerja, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang tidak biasa. Seorang wanita muda turun dari mobil mewah berwarna hitam. Berpakaian elegan, berwajah cantik, dan berjalan anggun seperti bidadari kota. Semua mata tertuju padanya, termasuk Arhan yang terpaku seolah dunia mendadak berhenti berputar. Wanita itu adalah Selin, CEO muda pemilik perusahaan konstruksi tempat Arhan bekerja. Ia datang meninjau proyek bersama beberapa stafnya. Dari kejauhan, Arhan hanya bisa memandangi, tak berani mendekat. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Dia seperti bintang di langit, dan aku cuma tanah liat di bawahnya." Namun, entah kenapa, pandangan pertama itu membekas dalam benaknya, menimbulkan getar aneh yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah wanita itu pergi, teman-teman kuli mulai membicarakan kecantikannya sambil tertawa-tawa. "Itu dia, bos besar. Kalau bisa dapetin dia, hidup langsung berubah," celetuk salah satu temannya. Arhan hanya tersenyum kecil, tidak ikut menanggapi. Namun dalam hati, bayangan wajah Selin terus muncul, seperti lukisan yang tak mau hilang. Untuk pertama kalinya, Arhan merasa memiliki alasan baru untuk bermimpi. Sore menjelang, tubuh Arhan terasa remuk setelah seharian bekerja keras. Tapi pikirannya justru dipenuhi semangat yang membara. Saat matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, ia berdiri di atas rangka bangunan dan menatap langit oranye kemasan. "Suatu hari nanti, aku akan buktikan," gumamnya pelan. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi dalam hati Arhan telah menanam tekad kuat, tidak hanya ingin keluar dari kemiskinan, tapi juga ingin mengejar cinta yang mustahil. Keesokan harinya, langit kota masih diselimuti kabut tipis saat Arhan kembali tiba di lokasi proyek. Suasana pagi terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Mandor berteriak lebih keras dari biasanya, para kuli bekerja dengan tempo cepat, dan petugas keamanan mondar-mandir menyiapkan area khusus di depan gedung. Arhan bertanya-tanya dalam hati, sampai akhirnya terdengar kabar, CEO perusahaan akan datang kembali hari ini untuk inspeksi mendadak. Mendengar itu, jantung Arhan berdetak lebih cepat dari biasanya. Bayangan sosok Selin yang kemarin ia lihat masih segar dalam ingatannya, anggun, elegan, dan tak terjangkau. Ketika mobil hitam mewah itu memasuki area proyek, semua pekerja otomatis berhenti sejenak dan berdiri tegak. Dari dalam mobil, Selin keluar dengan aura berwibawa, mengenakan setelan putih bersih dan kacamata hitam. Rambutnya terurai rapi, langkahnya tenang tapi berkelas.
Para staf buru-buru menghampirinya sambil membawa dokumen dan tablet. Arhan, yang sedang memanggul semen di bahunya, secara refleks menoleh. Matanya kembali terpaku, namun kali ini, nasib mempertemukan mereka lebih dekat dari yang ia bayangkan. Saat Arhan berjalan di dekat tangga besi membawa muatan berat, tiba-tiba seorang pekerja lain tergelincir dan hampir menjatuhkan tumpukan batu bata ke arah rombongan Selin. Semua orang panik. Dalam hitungan detik, Arhan melempar karung semen dari pundaknya, berlari, dan menahan tumpukan bata itu agar tidak menimpa siapapun. Aksi refleksnya membuat para staf kaget, termasuk Selin yang berdiri hanya beberapa langkah dari tempat kejadian. Debu beterbangan, suasana sempat hening beberapa detik. "Are you okay?" tanya salah satu staf kepada Selin. Ia mengangguk pelan sambil memandang ke arah Arhan. Untuk pertama kalinya, tatapan mata mereka bertemu secara langsung. Mata Selin yang tajam bertemu dengan mata Arhan yang penuh semangat, meski tubuhnya kotor penuh debu. Dalam sekejap, dunia seolah mengecil, hanya menyisakan dua insan yang berbeda dunia itu. Arhan cepat-cepat menunduk, merasa tak pantas berlama-lama menatap sosok seperti dirinya. Selin memberi isyarat kepada salah satu staf untuk memastikan Arhan tidak terluka. "Terima kasih, kamu sudah bertindak cepat," ucap Selin dengan suara lembut namun berwibawa. Arhan hanya menjawab dengan gugup, "Sama-sama, Bu." Ia menunduk dalam, merasa seolah baru saja berbicara dengan malaikat. Momen singkat itu membuat hatinya bergetar hebat, lebih kuat dari kemarin. Tatapan Selin, senyumnya yang tipis, semuanya terekam dalam benak Arhan seperti lukisan tak terhapuskan. Setelah insiden itu, suasana proyek kembali normal. Namun, bagi Arhan, hari itu terasa sangat luar biasa. Teman-teman kuli menggoda, "Wah, Arhan jadi pahlawan cinta, ya. CEO cantik tadi ngeliatin kamu, bro." Arhan hanya tertawa kecil menutupi rasa malunya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia menyimpan perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan hangat yang menyalakan kembali api mimpinya. Sore menjelang, ketika semua pekerja bersiap pulang, Arhan diam-diam duduk di atas rangka bangunan lantai 2, memandang ke arah jalan tempat mobil Selin tadi pergi. Angin sore berhembus lembut menerpa wajahnya yang lelah. "Kenapa rasanya seperti takdir?" gumamnya pelan. Ia sadar dirinya hanyalah seorang kuli bangunan biasa, tapi hatinya tidak bisa berbohong, pertemuan tadi mengubah sesuatu dalam hidupnya. Dalam keheningan senja itu, Arhan menggenggam erat tangannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia tahu satu hal pasti, ini bukan sekadar kekaguman sepintas. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji tekad, kerja keras, dan cinta sejatinya. Pertemuan tak terduga itu menjadi api kecil yang perlahan akan membakar batas-batas dunia yang memisahkan mereka. Sejak insiden di proyek itu, hari-hari Arhan tidak lagi terasa sama. Setiap pagi, saat ia menumpang truk ke kota, pikirannya selalu melayang pada tatapan mata Selin yang tajam namun menenangkan. Tatapan yang hanya berlangsung beberapa detik itu mampu mengubah arah hatinya. Saat rekan-rekannya sibuk bercanda dan membicarakan proyek, Arhan malah diam terpaku, membayangkan senyum tipis Selin yang seolah terpatri dalam ingatannya. Ia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, perasaan yang hangat tapi juga menakutkan. Di lokasi proyek, Arhan mulai memperhatikan setiap kali mobil hitam mewah itu datang. Ia pura-pura sibuk mengaduk semen atau mengangkat besi, tapi matanya diam-diam mencuri pandang ke arah wanita berkelas itu. Selin sering datang untuk meninjau perkembangan proyek bersama timnya. Ia selalu terlihat tegas dan profesional, namun bagi Arhan, keberadaannya seperti sinar matahari yang menembus dinding kehidupannya yang kelam. Setiap kali melihatnya, semangat Arhan bekerja seolah bertambah 2 kali lipat. Teman-teman kuli mulai menyadari perubahan Arhan. Wah, sejak lihat si bos cantik, Arhan jadi rajin banget, iya. Jangan-jangan jatuh cinta, celetuk salah satu temannya sambil tertawa. Arhan hanya menunduk malu dan mencoba menutupi perasaannya. Ah, mana mungkin, dia siapa, aku siapa, gumamnya pelan. Namun di dalam hati, bunga kecil telah tumbuh, bunga yang meski tersembunyi di balik tembok perbedaan, tetap mekar perlahan. Suatu hari saat istirahat siang, Arhan duduk di bawah pohon besar di pinggir proyek sambil menikmati bekalnya. Dari kejauhan, ia melihat Selin berdiri di balkon lantai 2, mengamati proses pembangunan. Angin sore meniup rambutnya perlahan, membuatnya tampak begitu memesona. Arhan tidak sadar pandangannya terlalu lama menatap,
sampai tiba-tiba Selin menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu lagi. Degupan jantung Arhan melonjak. Ia buru-buru menunduk, wajahnya panas, sementara di sisi lain Selin hanya menatapnya dengan ekspresi datar namun sedikit penasaran. Sejak saat itu, setiap kedatangan Selin menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh Arhan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, bagaimana Selin memegang dokumen dengan anggun, cara ia memberi arahan dengan suara tegas, bahkan cara ia melangkah dengan percaya diri. Semua hal itu menjadi alasan mengapa Arhan semakin giat bekerja, seakan setiap bata yang ia pasang adalah bentuk diam-diam dari rasa kagumnya pada sang CEO. Malam hari, setelah pulang ke rumah, Arhan sering termenung di depan jendela kecil kamarnya. Ia memandangi bintang-bintang, membayangkan seolah Selin berada jauh di sana, tinggi dan bersinar terang, sementara dirinya hanyalah debu di bawah langit. Apa mungkin orang seperti aku bisa mendekati wanita sekelas dia? Pertanyaan itu terus berputar dalam benaknya. Tapi anehnya, perasaan itu tidak membuatnya menyerah, justru membuatnya ingin berjuang. Suatu malam, ibunya menyadari anaknya sering melamun. "Han, kamu kenapa akhir-akhir ini suka bengong?" tanya ibunya lembut. Arhan tersenyum kecil, "Nggak apa-apa, Bu, Arhan cuma lagi mikir masa depan." Ia tidak tega menceritakan perasaan cintanya kepada Selin, takut dibilang mimpi terlalu tinggi. Namun dalam hati, ia berjanji suatu hari nanti akan membuat ibunya bangga, dan mungkin, berdiri sejajar dengan wanita yang kini diam-diam mengisi hatinya. Bunga cinta itu terus tumbuh, meski tak ada yang tahu. Bunga itu tumbuh di tanah yang keras dan tandus, di hati seorang kuli bangunan yang hanya punya tekad dan keberanian. Dan tanpa disadari, benih perasaan itu perlahan akan menjadi kekuatan besar yang mengubah hidup Arhan selamanya. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap rumah Arhan yang bocor di beberapa sudut. Ia duduk bersila di lantai kamar, menatap lampu minyak kecil yang redup. Suara rintik hujan terdengar seperti irama yang memanggil-manggil hatinya untuk bangkit. Tatapan Arhan kosong namun dalam, pikirannya dipenuhi wajah Selin, wanita yang kini menjadi sumber semangatnya, sekaligus alasan terbesar ia merasa dirinya begitu kecil. "Kalau aku terus begini, mana mungkin bisa berdiri di sampingnya," gumamnya lirih. Kalimat itu keluar seperti sumpah, bukan keluhan. Ia menatap foto ayahnya yang sudah lama meninggal, seorang petani sederhana yang selalu mengajarkan arti kerja keras. "Bapak, kalau Bapak masih ada, pasti Bapak nyuruh aku jangan nyerah, ya?" ujarnya pelan sambil mengusap debu di bingkai foto itu. Di dalam dada, ada perasaan membara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar ingin kaya, tapi ingin membuktikan bahwa dirinya mampu melampaui batasan yang selama ini membelenggunya. Keesokan harinya, di tengah pekerjaan proyek yang melelahkan, Arhan terlihat lebih fokus dari biasanya. Ia memperhatikan cara mandor membaca gambar kerja, cara teknisi menggunakan alat, bahkan diam-diam mencatat istilah-istilah yang ia dengar. Teman-temannya sempat heran melihat perubahan itu. "Han, kamu kenapa sekarang serius banget? Mau jadi insinyur?" goda salah satu kuli sambil tertawa. Arhan hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Kenapa tidak?" Kalimat sederhana itu membuat mereka terdiam, karena untuk pertama kalinya, Arhan berbicara seperti orang yang punya arah hidup. Malam hari sepulang kerja, Arhan tidak langsung tidur. Ia menghabiskan waktunya di warung internet kecil di ujung kampung, menyewa komputer murah per jam. Ia mencari video tentang teknik bangunan, belajar dasar komputer, dan membaca artikel tentang cara membangun bisnis jasa kecil-kecilan. Meski matanya berat dan tubuhnya letih, semangatnya tidak surut sedikit pun. Ia tahu, untuk mendekati dunia Selin, ia harus menjadi lebih dari sekadar kuli. Beberapa hari kemudian, ia menemukan brosur kursus malam untuk pekerja bangunan. Biayanya cukup besar bagi seorang kuli seperti Arhan, tapi ia tidak ragu. Ia memutuskan untuk mengurangi jatah makannya setiap hari agar bisa menabung. Bahkan, beberapa kali ia memilih hanya makan nasi dan garam. "Kalau aku mau mengubah hidup, aku harus mulai dari pengorbanan," ucapnya tegas di depan cermin kecil kamarnya. Perlahan tapi pasti, rutinitas Arhan berubah. Pagi hingga sore ia bekerja keras di proyek, malam ia belajar di kelas sederhana dengan murid-murid yang sebagian besar juga buruh. Meski sering ketiduran di bangku kursus karena kelelahan, ia selalu datang tepat waktu. Gurunya sempat memuji semangatnya, "Kamu ini nggak biasa, Han. Kalau terus seperti ini, kamu bisa jadi lebih dari yang kamu bayangkan."
Kalimat itu menjadi bensin baru yang menyulut semangatnya. Di sela-sela kesibukannya, Arhan tetap sesekali melihat Selin dari kejauhan saat wanita itu datang ke proyek. Tapi kini, pandangannya berbeda. Ia tidak lagi hanya mengagumi, ia melihatnya sebagai simbol puncak dunia yang ingin ia capai. Suatu hari nanti, aku nggak cuma bisa ngeliatin dari jauh. Aku bakal berdiri sejajar, katanya dalam hati dengan sorot mata penuh tekad. Hujan kembali turun malam itu, tapi berbeda dari sebelumnya. Kini, setiap tetes air yang membasahi atap rumahnya terdengar seperti irama perjuangan. Tekad Arhan telah tertanam kuat, seperti pondasi baja di dalam hatinya. Ia tidak tahu berapa lama jalan itu akan ditempuh, tapi satu hal pasti, ia telah memilih untuk melangkah. Dan langkah kecil itulah yang akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sejak memutuskan untuk mengubah hidup, malam Arhan kini penuh dengan buku, catatan, dan layar komputer kecil yang menyala redup. Setelah seharian memanggul semen dan mengaduk pasir, tubuhnya terasa remuk, tapi semangatnya justru menguat. Ia belajar membaca gambar rencana bangunan, memahami istilah teknis, bahkan mencoba mempelajari komputer dan bahasa Inggris dasar. Setiap kata baru yang ia pelajari terasa seperti tangga yang mengangkatnya lebih dekat pada mimpinya. Teman-teman kuli sempat mengejeknya. "Han, abis kerja berat malah duduk di depan komputer. Nanti matamu rusak," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Arhan hanya tersenyum tipis, menatap layar komputer yang menampilkan video tutorial konstruksi. Dalam hatinya, ejekan itu hanyalah angin lalu. Ia tahu, kerja keras malam hari ini adalah tiketnya untuk bisa mengubah nasib dan mendekati dunia yang selama ini tampak mustahil baginya. Setiap malam, ia mencatat satu persatu hal yang ia pelajari di buku kecilnya. Tangan dan matanya lelah, tapi rasa ingin tahu membuatnya tetap terjaga. Kadang, ia menatap langit malam dari jendela kamar kecilnya, membayangkan Selin yang mungkin sedang berada di gedung tinggi jauh di atas sana. "Suatu hari, aku mau berdiri di dunia itu, bukan cuma jadi penonton," gumamnya. Kata-kata itu keluar seperti mantra yang memacu semangatnya. Di kelas kursus malam, Arhan menjadi murid yang paling tekun. Guru dan teman-teman kelas terkadang heran melihatnya tetap semangat meski tubuhnya terlihat letih. "Kamu ini luar biasa, Arhan. Kalau terus begini, pasti bisa lebih dari yang kamu bayangkan," puji gurunya suatu malam. Kalimat itu membuat Arhan tersenyum kecil, tapi hatinya membara. Ia sadar bahwa setiap tetes keringat dan pengorbanan ini adalah pondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Selain belajar teknis, Arhan juga mulai membaca buku tentang bisnis dan manajemen. Ia ingin tidak hanya menjadi pekerja keras, tapi juga seseorang yang memiliki visi dan kemampuan mengatur usaha sendiri. Ia mencatat setiap ide yang muncul di pikirannya, dari cara membuat laporan proyek hingga tips negosiasi dengan klien. Setiap lembar catatan seperti menciptakan jembatan kecil menuju kehidupan yang selama ini hanya ia impikan. Meski kelelahan sering mengalahkannya, Arhan tidak pernah menyerah. Kadang ia tidur dengan buku terbuka di pangkuan, atau alarm berbunyi di tengah malam untuk mengingatkan bahwa waktunya belajar harus dijaga. Tubuhnya memang menuntut istirahat, tapi hatinya menuntut pertumbuhan. Ia belajar memahami bahwa sukses bukan sekadar mimpi, tapi hasil dari disiplin dan konsistensi yang tiada henti. Sementara itu, setiap kali melihat Selin di proyek dari kejauhan, ia merasa motivasinya semakin kuat. Ia tidak ingin menjadi seseorang yang hanya kagum dari jauh. Ia ingin menjadi sosok yang pantas berdiri sejajar, yang tidak hanya bekerja keras di bawah sinar matahari, tapi juga menguasai dunia yang selama ini tampak jauh dan tak terjangkau. Selin menjadi simbol sekaligus inspirasi yang membuat semangatnya tidak pernah padam. Malam itu, ketika lampu kamar redup dan hujan pelan di luar, Arhan menutup catatan kecilnya. Ia menatap langit melalui jendela, menenangkan diri. "Aku tahu jalan ini berat, tapi aku tak akan mundur. Suatu hari, semua kerja keras ini akan terbayar, dan aku akan menunjukkan pada dunia, dan padamu, Selin, siapa aku sebenarnya," gumamnya pelan. Tekad itu menjadi nyala api baru, yang perlahan namun pasti membimbing langkahnya menuju takdir yang lebih besar. Suatu siang di lokasi proyek, Arhan sedang membawa beberapa balok kayu ke lantai atas. Tubuhnya lelah, keringat bercucuran, tapi pikirannya tetap fokus pada pelajaran malam hari dan mimpi yang ia rajut. Saat ia menunduk mengambil balok, beberapa rekan kuli mulai berbisik dan tertawa kecil. "Lihat Arhan, belajar malam-malam sampai lupa kerja.
Kayaknya mau jadi CEO juga, iya. Celetuk salah satu dari mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Arhan hanya tersenyum tipis, menahan amarah dan malu. Ia tahu ejekan itu akan selalu muncul selama ia berbeda dari yang lain. Mereka melihat dunia dengan batas yang sempit, sedangkan Arhan sedang mencoba menembus langit yang lebih luas. Biarin aja, aku nggak butuh. Pengakuan mereka, gumamnya pelan sambil tetap menata balok kayu di tempatnya. Dalam hati, ia semakin yakin bahwa perjuangannya tak boleh terhenti karena kata-kata mereka. Mandor proyek pun ikut menertawakan usaha Arhan belajar di malam hari. Arhan, kau kerja di sini atau mau sekolah? Ini bukan tempat belajar, nak. Ucap Mandor sambil menepuk punggungnya. Sekali lagi, Arhan hanya menunduk dan tersenyum. Kata-kata itu tidak membuatnya mundur, justru semakin menguatkan tekadnya. Ia tahu, untuk mencapai mimpinya, ia harus menghadapi ejekan dan meremehkan orang lain tanpa kehilangan fokus. Di rumah, ibunya kadang ikut cemas. Han, jangan terlalu keras pada dirimu. Mereka kan cuma bercanda, katanya lembut. Arhan menggenggam tangan ibunya, menatap matanya dengan penuh keyakinan. Bu, Arhan gak takut. Ini semua bagian dari jalan Arhan. Suatu hari, mereka akan mengerti, ucapnya mantap. Di matanya, ejekan itu bukan hambatan, tapi batu loncatan menuju kesuksesan. Malamnya, setelah seharian bekerja dan diejek, Arhan duduk di jendela kamarnya sambil menatap bintang. Ia merenung dan menuliskan catatan di buku kecilnya. Mereka menertawakan aku sekarang, tapi besok aku yang akan berdiri di tempat yang mereka anggap mustahil, gumamnya. Setiap kata dalam catatannya adalah janji untuk diri sendiri, sumpah diam-diam yang memacu semangatnya agar tak menyerah. Arhan sadar bahwa menjadi berbeda berarti siap untuk menjadi target ejekan. Namun, ia tidak peduli. Dalam hatinya, ada cahaya yang lebih besar dari rasa malu atau hinaan. Cahaya itu adalah mimpinya untuk menguasai dunia yang selama ini terasa jauh, bukan sekadar sukses dalam pekerjaan, tapi juga menjadi seseorang yang pantas di samping Selin, wanita yang kini menjadi inspirasinya. Beberapa minggu berlalu, ejekan teman-temannya tidak surut. Bahkan beberapa kali mereka mencoba mengganggu Arhan saat ia belajar di malam hari. Namun, Arhan selalu berhasil fokus kembali. Ia menganggap semua itu sebagai ujian yang harus dilewati. Ia belajar bahwa perjuangan sejati tidak hanya soal fisik dan kerja keras, tapi juga keteguhan hati menghadapi hinaan dan keraguan orang lain. Di penghujung malam, ketika lampu di kamar redup dan kota mulai sepi, Arhan menatap langit gelap. Hatinya tenang namun penuh tekad. Aku tidak akan berhenti. Aku akan buktikan pada mereka, pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa, gumamnya pelan. Dalam hening malam itu, Arhan menyadari satu hal penting, ejekan dan hinaan bukan penghalang, tapi bahan bakar yang menyulut api mimpi dan cintanya yang diam-diam tumbuh. Setelah beberapa bulan menabung dari gaji kuli dan tabungan seadanya, Arhan memberanikan diri untuk memulai usaha kecil, jasa renovasi rumah. Ia memanfaatkan ilmu yang didapat dari kursus malam dan pengalaman bekerja di proyek. Awalnya, modalnya sangat terbatas, beberapa alat sederhana, cat seadanya, dan kendaraan roda 3 untuk mengangkut bahan. Namun tekadnya lebih besar dari keterbatasan itu. Ini langkah pertama, nak. Pelan-pelan, tapi pasti, gumamnya sambil menatap alat-alatnya dengan penuh harap. Hari-hari pertama penuh perjuangan. Beberapa klien menolak jasanya karena dianggap tidak berpengalaman. Kamu baru mulai ya, mahal juga, tapi apa jaminannya? Kata seorang pemilik rumah sambil menatap skeptis. Arhan tetap tersenyum, menjelaskan dengan tulus bagaimana ia akan bekerja keras dan memastikan hasil terbaik. Meski ditolak beberapa kali, ia tidak patah semangat. Ia tahu, setiap penolakan hanyalah batu ujian untuk menguji kesabaran dan tekadnya. Keberuntungan pertama datang saat seorang tetangga lama memberinya proyek kecil, memperbaiki atap bocor dan mengecat rumah. Arhan mengerjakan proyek itu sendiri, mengawasi setiap detail, bahkan tidur larut malam untuk memastikan hasil sempurna. Ketelitian dan kejujurannya membuat klien puas. Kabar tentang kuli bangunan yang kerja rapi dan jujur itu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Dalam waktu singkat, proyek demi proyek berdatangan. Arhan mulai merekrut 1-2 orang teman kuli yang bisa dipercaya untuk membantunya. Meski masih sederhana, usaha kecil itu mulai menunjukkan hasil. Setiap proyek selesai membuat Arhan semakin percaya diri, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai pemimpin kecil yang mampu mengatur timnya.
Malam hari, ia duduk di depan rumahnya sambil menghitung keuntungan hari itu. Angka-angka kecil itu terasa sangat besar baginya, karena ia tahu itu berasal dari kerja keras dan kejujuran. Ia menatap langit malam dan membayangkan Celine di gedung tinggi yang jauh, seolah ingin membuktikan, suatu hari, ia bisa berdiri di dunia yang selama ini terasa jauh dari dirinya. Arhan juga mulai mencatat setiap proyek dan pelajaran yang ia dapat. Ia belajar menghitung biaya, mengatur waktu, dan bernegosiasi dengan klien. Semua hal kecil itu ia simpan sebagai fondasi untuk usaha yang lebih besar. Ia sadar, kesuksesan tidak datang dalam semalam, tapi melalui konsistensi, ketekunan, dan keberanian mengambil risiko. Seiring berjalannya waktu, usaha Arhan mulai dikenal di lingkungan sekitar. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini mulai menoleh. Teman-teman kuli pun terkesima melihat perubahan Arhan. Namun, Arhan tetap rendah hati. Ia tahu perjalanan ini baru awal. Ia tidak ingin sukses hanya sekadar untuk membuktikan diri, tapi juga untuk membangun masa depan yang layak bagi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Di penghujung malam, setelah semua proyek selesai dan semua alat disimpan rapi, Arhan menatap langit gelap dari jendela rumahnya. Ini baru langkah pertama, tapi aku akan terus melangkah. Suatu hari, aku ingin berdiri di dunia yang sama dengannya, Celine, bisiknya pelan. Dalam hening malam itu, tekad dan mimpinya semakin membara, siap menembus batas-batas dunia yang dulu tak terjangkau. Suatu pagi, Arhan tengah memeriksa proyek renovasi kecilnya ketika seorang pria berpakaian rapi mendekat. Ia memperkenalkan diri sebagai rekan bisnis Celine. "Aku mendengar tentang kerja keras dan kualitas proyekmu," katanya. Arhan hampir tidak percaya, berita tentang usahanya yang jujur dan teliti ternyata sampai ke telinga orang-orang penting. Hatinya berdetak kencang. Kesempatan besar yang selama ini ia impikan tiba-tiba hadir, bukan dari mimpi semata, tapi dari hasil kerja kerasnya sendiri. Pria itu menawarkan proyek renovasi kantor kecil untuk perusahaan mitra Celine. Awalnya Arhan ragu, takut tidak mampu memenuhi standar yang tinggi. Namun, dalam hatinya, ia tahu ini adalah jalan yang telah lama ia tunggu. "Aku harus ambil ini kesempatan untuk membuktikan diri," bisiknya sambil menatap alat-alatnya yang sederhana. Ia tahu risiko besar menanti, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Selama beberapa minggu, Arhan bekerja tanpa henti. Ia mengatur timnya, menyiapkan bahan, dan memastikan semua pekerjaan selesai tepat waktu. Ia belajar mengaplikasikan ilmu yang didapat dari kursus malam dan pengalaman kerja sebelumnya. Setiap masalah yang muncul, dari kesalahan pengiriman material hingga cuaca buruk, dihadapinya dengan kepala dingin. Ia tidak hanya bekerja keras, tapi juga cerdas. Proyek itu berjalan mulus, bahkan klien memberikan pujian tak henti. "Hasilnya luar biasa. Tidak menyangka ini datang dari usaha kecil seperti milikmu," kata salah satu staf mitra Celine. Arhan tersenyum tipis, tapi dalam hatinya, ada rasa bangga yang membuncah. Ia sadar bahwa inilah titik awal dari perubahan hidupnya, titik di mana dunia mulai melihat potensi yang selama ini ia simpan diam-diam. Berita keberhasilan proyek itu akhirnya sampai ke telinga Celine. Hari itu, ia memutuskan untuk datang meninjau sendiri. Arhan merasa gugup sekaligus senang. Saat pandangan mereka bertemu, tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang berbicara. Kali ini, Arhan berdiri bukan sebagai kuli yang dulu menatap dari jauh, tetapi sebagai pemimpin proyek yang membuktikan kompetensinya. Celine, yang biasanya tegas dan dingin, terlihat terkesan. Ia mengamati setiap detail pekerjaan dengan seksama, sesekali mengangguk puas. Arhan merasa seolah dunia menahan napas untuk menyaksikan momen ini. Ia sadar, kesempatannya bukan sekadar tentang proyek, tapi tentang mengukir nama dan membuka jalan menuju mimpi yang lebih besar, bahkan mungkin mendekati Celine secara sejajar. Sore hari, setelah proyek selesai, Arhan duduk di tangga kantor sambil menghela napas panjang. Matanya menatap gedung tinggi di seberang jalan, tempat Celine biasanya bekerja. "Ini baru awal, aku harus terus maju. Suatu hari, aku akan berada di sana, bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk membuktikan siapa aku sebenarnya," gumamnya dalam hati. Di malam yang tenang, Arhan menulis catatan di buku kecilnya. Ia mencatat setiap pelajaran, setiap keberhasilan, dan setiap kesulitan yang telah ia lewati. Hatinya mantap, kesempatan besar ini bukan hanya tentang proyek, tapi tentang hidup yang mulai berubah. Dan di sanubarinya,
Satu hal lebih jelas dari sebelumnya, mimpi untuk dekat dengan Selin bukan lagi sekadar fantasi, tapi tujuan yang bisa dicapai melalui kerja keras, ketekunan, dan ketulusan. Sejak proyek besar itu selesai, Selin tidak bisa menahan rasa kagumnya. Ia mulai memperhatikan sosok Arhan yang dulu hanyalah kuli bangunan biasa. Arhan kini berbeda, penuh percaya diri, teliti, dan berani mengambil keputusan. Saat ia berjalan di lokasi proyek, mata Selin sering terseret padanya, memperhatikan cara ia memimpin tim, bagaimana ia menghadapi masalah, dan bagaimana ketulusannya terlihat jelas dalam setiap tindakan. Di satu kesempatan, Selin mendekati Arhan saat ia sedang memeriksa kualitas pengecatan. "Hasil kerjamu luar biasa, Arhan," ucapnya dengan suara tegas namun lembut. Arhan menunduk sejenak, gugup tapi bangga. "Terima kasih, Bu. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik," jawabnya. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara layaknya dua orang yang setara, bukan sebagai bos dan kuli. Selin mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Arhan, caranya menghargai tim, senyum sederhana yang muncul meski lelah, dan kesabarannya menghadapi tantangan. Semua itu berbeda dari orang-orang sukses lain yang pernah ia temui. Dalam hatinya, rasa hormat perlahan berubah menjadi ketertarikan, meski ia belum sepenuhnya menyadarinya. Arhan menyalakan sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman, ia membangkitkan rasa ingin mengenal lebih dekat. Suatu sore, Selin memanggil Arhan untuk berdiskusi tentang proyek berikutnya. Dalam pertemuan itu, ia melihat ketajaman Arhan menganalisis masalah dan memberikan solusi. Ia terpukau bukan hanya karena kemampuan teknisnya, tapi karena cara Arhan berbicara dengan rendah hati namun penuh keyakinan. Ia merasa nyaman berada di dekat pria itu, sesuatu yang jarang ia rasakan dengan kolega lainnya. Teman-teman Arhan mulai memperhatikan perubahan sikapnya juga. Mereka heran melihat Arhan menjadi lebih percaya diri, bahkan saat berbicara dengan CEO. Arhan, kok sekarang bisa santai aja ngomong sama bos besar?" tanya salah satu temannya. Arhan hanya tersenyum, hatinya penuh rasa bangga, tapi ia tahu bahwa langkah ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang lebih panjang. Selin mulai memperhatikan Arhan dari jauh, kadang tersenyum sendiri saat melihatnya memimpin proyek. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arhan, kejujuran, kerja keras, dan ketulusan yang sulit ditemui pada orang kaya atau pekerja kantoran biasa. Perlahan, rasa kagumnya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi, sesuatu yang ia coba sembunyikan dari dunia luar. Arhan sendiri belum menyadari sepenuhnya bahwa ia telah menarik perhatian Selin. Fokusnya masih pada pekerjaan dan mimpi besarnya. Namun, setiap pandangan Selin yang sesekali menatapnya membuat hatinya berdebar tanpa sebab yang jelas. Ia merasa sesuatu yang luar biasa sedang tumbuh, sesuatu yang tidak hanya tentang ambisi atau proyek, tapi tentang hati yang mulai terpaut. Di penghujung hari, saat semua pekerja pulang dan proyek kembali sunyi, Arhan berdiri di tangga sambil menatap mobil hitam Selin yang pergi. Ada rasa hangat di dadanya, campuran antara kebanggaan dan rasa penasaran. Ia tidak tahu bahwa tatapan dan pengakuan kecilnya tadi telah menanam benih perasaan di hati Selin, benih yang perlahan akan berkembang menjadi cinta yang tak bisa diabaikan. Beberapa minggu setelah proyek selesai, badai kehidupan datang menghampiri Arhan. Rekan bisnis yang dipercaya untuk membantu usaha renovasinya menghilang dengan membawa sebagian besar modal dan bahan proyek. Arhan terkejut saat mendapati kas kecilnya kosong, dokumen proyek hilang, dan sebagian klien menuntut pekerjaan yang belum selesai. Jantungnya berdegup kencang, rasa panik dan kecewa menyerang sekaligus. Ia duduk di tangga rumahnya, menatap langit sore yang muram. Hujan rintik-rintik mulai turun, seolah meneteskan kesedihan bersamanya. Ini semua, kenapa harus terjadi sekarang? Gumamnya lirih, kelelahan fisik dan emosional terasa menumpuk. Namun di tengah badai itu, sesuatu di hatinya tetap menyala, tekad yang tidak pernah padam sejak pertama kali ia memimpikannya kehidupan lebih baik. Teman-temannya datang menawarkan bantuan, tapi Arhan menolak dengan tegas. Ia ingin menghadapi masalah ini sendiri. "Ini tanggung jawabku, aku harus bangkit sendiri," ucapnya sambil menepuk bahu teman yang mencoba membantunya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian ini bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji keteguhan hati dan keseriusan dalam mengejar mimpinya. Selama beberapa hari, Arhan bekerja siang dan malam. Ia meminjam uang seadanya dari tetangga, membeli bahan pengganti, dan mulai menyusun ulang proyek yang sempat kacau. Setiap malam, tubuhnya lelah hingga hampir tak mampu berdiri,
tapi pikirannya tetap fokus. Ia menulis rencana baru, strategi baru, dan cara untuk mengembalikan kepercayaan klien. "Aku tidak akan kalah, ini bukan akhir," katanya dalam hati, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam proses itu, Arhan belajar banyak tentang dunia bisnis, ketidakpastian, pengkhianatan, dan risiko yang tidak bisa dihindari. Namun ia juga menyadari satu hal penting, kesuksesan bukan hanya tentang kemampuan teknis, tapi juga ketahanan mental. Setiap kesulitan yang dihadapi menjadi pelajaran berharga untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depannya. Suatu sore, saat ia tengah memeriksa bahan bangunan yang tersisa, Selin tiba-tiba muncul di lokasi. Arhan kaget sekaligus gugup. Selin menatapnya dengan ekspresi prihatin. "Arhan, aku dengar masalah yang terjadi. Aku percaya kamu bisa mengatasinya," katanya. Tidak ada kata-kata lain yang diperlukan, kehadiran Selin memberikan energi baru. Arhan tersenyum tipis, merasakan bahwa dukungan moral itu sama berharganya dengan modal finansial. Hari demi hari, Arhan perlahan memulihkan proyeknya. Ia bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih disiplin. Setiap kesalahan diperbaiki, setiap hambatan dijadikan pelajaran. Klien yang sempat ragu kini mulai percaya kembali. Dan Arhan menyadari sesuatu, ujian ini bukan menghancurkannya, tapi mengubahnya menjadi versi dirinya yang lebih kuat, lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Di malam yang tenang, setelah semua proyek kembali stabil, Arhan duduk di tangga rumah sambil menatap bintang. Hatinya penuh rasa syukur dan keyakinan. "Aku bisa melalui ini, aku akan terus maju, dan suatu hari, semua kerja keras ini akan membawaku lebih dekat kepadanya," Selin gumamnya. Ujian itu telah membentuk Arhan bukan hanya menjadi pengusaha sukses, tapi juga pria yang siap menghadapi cinta dan kehidupan dengan kepala tegak. Setelah menghadapi ujian berat, Arhan tidak lagi sama. Setiap tetes keringat, setiap malam yang lelah, dan setiap kesalahan yang dulu menghancurkannya kini menjadi bahan bakar untuk inovasi. Ia mulai berpikir lebih jauh, bukan hanya soal renovasi rumah, tapi bagaimana membangun sistem usaha yang lebih profesional. Ia menulis rencana bisnis baru, mencatat strategi pemasaran, hingga mencari peluang untuk memperluas jaringan klien. Arhan juga mulai memanfaatkan teknologi. Ia belajar membuat katalog digital untuk menunjukkan hasil proyeknya, membuat akun media sosial untuk mempromosikan jasa, dan bahkan mulai mempelajari teknik desain sederhana agar bisa menampilkan visual yang lebih menarik bagi klien. Teman-temannya yang dulu menertawakannya kini terkagum-kagum melihat transformasi Arhan. "Wah, Arhan sekarang beda banget, kayak profesional beneran," komentar salah satu kuli sambil tersenyum. Kesempatan besar datang ketika salah satu proyek renovasi besar dibutuhkan untuk klien baru. Arhan mengajukan ide inovatif, menggunakan bahan berkualitas tapi hemat biaya, dan sistem kerja yang lebih cepat tanpa mengurangi mutu. Klien terkesan dengan konsepnya. Mereka melihat bukan hanya hasil kerja, tapi visi dan ketekunan yang Arhan miliki. Proyek itu menjadi batu loncatan penting untuk membuktikan kemampuannya. Selama pengerjaan proyek, Arhan menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia membimbing tim, membagi tugas dengan adil, dan tetap terjun langsung ke lapangan ketika dibutuhkan. Setiap masalah yang muncul diatasi dengan cepat, dan setiap keberhasilan dirayakan sekecil apapun. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin bukan sekadar memberi perintah, tapi juga menjadi teladan. Selin, yang sesekali datang meninjau proyek, semakin memperhatikan Arhan. Ia tidak hanya terpukau dengan hasil pekerjaan, tapi juga dengan cara Arhan memimpin tim, ketekunannya, dan integritasnya. Ada sesuatu dalam diri Arhan yang membuatnya merasa nyaman, aman, dan bahkan kagum, bukan hanya sebagai CEO melihat seorang kuli, tapi sebagai wanita yang mulai mengenali kualitas sejati dalam pria itu. Arhan sendiri semakin yakin bahwa kerja keras dan inovasi adalah jalan untuk mencapai impian. Ia menulis catatan harian setiap malam, merencanakan langkah ke depan, dan meninjau kembali setiap keputusan yang diambil. Ia sadar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang materi, tapi tentang bagaimana membentuk karakter, kemampuan, dan kredibilitas. Proyek besar itu selesai dengan hasil memuaskan. Klien memberi rekomendasi, testimoni, dan peluang baru datang bertubi-tubi. Nama Arhan mulai dikenal sebagai sosok profesional yang pantas diperhitungkan, bukan lagi sekadar kuli bangunan. Ia tersenyum dalam hati, menyadari bahwa kerja keras, pengorbanan, dan tekadnya membuahkan hasil nyata. Di malam hari,
Setelah proyek selesai, Arhan berdiri di balkon kantor sementara lampu kota berkelip di bawahnya. Ia menatap gedung tinggi tempat Selin bekerja, mengingat tatapan kagumnya dulu. Ini baru permulaan, aku akan terus melangkah, dan suatu hari aku akan berdiri di sampingnya, bukan sebagai pengagum, tapi sebagai pria yang sejajar dengannya, gumamnya pelan. Tekad itu semakin kuat, membakar semangat untuk babak kehidupan berikutnya. Beberapa minggu setelah proyek besar selesai, Selin mulai menunjukkan perhatian yang lebih personal kepada Arhan. Saat ia datang meninjau pekerjaan, ia tidak lagi sekadar memeriksa hasil proyek, tetapi mulai mengajukan pertanyaan tentang rencana dan strategi Arhan. Arhan, ide ini sangat menarik. Kamu bisa jelaskan lebih detail bagaimana cara menerapkannya? Tanyanya dengan nada tulus. Arhan terkejut sekaligus bangga, perhatian itu berbeda dari sebelumnya, bukan sekadar pengawasan profesional. Arhan merasa gugup setiap kali berbicara dengan Selin secara langsung. Hatinya berdetak kencang, tapi ia belajar menenangkan diri. Ia menjawab pertanyaan dengan jelas dan percaya diri, menunjukkan kemampuan yang telah ia bangun dari kerja keras, kursus malam, dan pengalaman di lapangan. Selin tersenyum tipis, seolah menyadari betapa jauh perubahan Arhan sejak pertama kali mereka bertemu. Keduanya mulai berbicara lebih sering, tidak hanya tentang proyek, tapi juga hal-hal pribadi yang ringan. Selin bercerita tentang pengalamannya sebagai CEO muda, tantangan yang ia hadapi, dan bagaimana ia harus tegas dalam setiap keputusan. Arhan mendengarkan dengan seksama, sesekali memberi komentar atau bertanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Pertemuan-pertemuan singkat itu menjadi momen penting yang mempererat kedekatan mereka. Suatu sore, saat hujan mulai turun, Selin menunggu Arhan selesai meninjau bahan bangunan. Ia membawa payung dan mengajak Arhan berjalan sebentar di halaman proyek. Kamu selalu terlihat sibuk, tapi aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, kata Selin sambil tersenyum. Arhan hampir kehilangan kata-kata, hatinya berdebar kencang, tetapi ia menahan rasa gugup dan membalas dengan sopan, terima kasih, Bu. Aku senang bisa berbagi. Percakapan itu berlanjut dengan ringan, penuh tawa kecil dan saling tukar cerita. Selin merasa nyaman berbicara dengan Arhan, sosok yang dulu hanya ia lihat sebagai kuli kini berubah menjadi pria yang cerdas, tekun, dan jujur. Arhan sendiri merasakan sesuatu yang berbeda, rasa kagum yang dulu hanya dari jauh kini mulai bercampur dengan harapan dan keberanian untuk lebih dekat. Momen-momen itu menjadi semakin sering. Selin mulai mempercayai Arhan untuk mengambil keputusan penting dalam proyek, sementara Arhan semakin percaya diri dan nyaman di dekatnya. Setiap senyum dan tatapan dari Selin membuat hatinya bergetar, tapi juga menyalakan api semangat untuk terus bekerja keras dan membuktikan dirinya layak. Teman-teman Arhan menyadari perubahan itu. Mereka menggoda, wah, Arhan, sekarang bisa ngobrol santai sama bos besar. Hati-hati, ya, Arhan hanya tersenyum tipis, tapi hatinya berbunga-bunga. Ia sadar bahwa hubungan ini perlahan mulai bergerak dari sekadar kagum dan kerja sama profesional menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Di malam hari, Arhan menulis catatan di buku kecilnya, mencatat setiap percakapan dan momen penting dengan Selin. Ia tersenyum sendiri, merasakan bahwa perjalanan panjang yang dimulai dari kerja keras, pengorbanan, dan tekad kini mulai membuahkan hasil, kedekatan dengan wanita yang ia kagumi. Ia tahu, babak baru dalam hidupnya telah dimulai, penuh dengan harapan dan tantangan baru yang lebih manis. Seiring waktu, Selin semakin menyadari bahwa Arhan bukanlah pria biasa. Bukan hanya karena kemampuannya memimpin proyek, tetapi karena ketekunan, kejujuran, dan ketulusan yang terpancar dari setiap tindakannya. Suatu sore, saat proyek sedang berjalan, Selin memperhatikan Arhan berbicara dengan timnya. Cara Arhan mendengarkan setiap masukan, menenangkan yang panik, dan tetap sabar di tengah kesulitan membuatnya tak bisa menahan rasa kagum yang mulai muncul. Selin mulai mencari alasan untuk mendekati Arhan. Kadang ia pura-pura bertanya tentang detail proyek, atau memberikan catatan kecil yang harus diperiksa Arhan. Setiap interaksi terasa ringan, tapi Selin menikmati momen itu lebih dari yang ia sadari. Hatinya bergetar saat Arhan tersenyum kecil dan menjelaskan sesuatu. Dengan tulus, bukan sekadar formalitas kerja. Ia mulai merasa nyaman, bahkan tergantung pada kehadiran pria itu di sekitarnya. Arhan, yang kini lebih percaya diri, juga merasakan perubahan. Ia mulai memperhatikan gestur Selin yang sebelumnya tak pernah ia sadari, senyum tipis yang muncul ketika ia berhasil menyelesaikan masalah,
cara matanya mengikuti setiap gerakannya di lokasi proyek, bahkan sapaan lembut yang kini terasa lebih hangat dari sebelumnya. Hatinya berdebar, tetapi ia belajar menahan diri, menunggu waktu yang tepat. Suatu malam, saat lembur untuk menyiapkan laporan proyek, Selin tiba-tiba datang membawa kopi hangat. "Aku pikir kamu butuh ini," katanya sambil tersenyum. Arhan terkejut, tapi hatinya hangat. "Terima kasih, Bu, itu sangat membantu," jawabnya sambil menerima cangkir itu. Momen sederhana itu terasa begitu intim, membuat keduanya sadar bahwa hubungan mereka mulai melampaui batas profesional. Selin mulai mempercayai Arhan bukan hanya untuk proyek, tapi juga untuk ide-ide baru. Ia sering berdiskusi dengannya, meminta pendapat, dan bahkan tersenyum saat Arhan memberi saran yang cerdas dan praktis. Ia menyadari bahwa rasa kagumnya bukan sekadar pada kemampuan profesional, tapi juga pada karakter dan ketulusan hati Arhan. Ia mulai merasakan ketertarikan yang lebih personal. Arhan, yang membaca perubahan sikap Selin, tetap fokus tapi hatinya tak bisa berbohong. Setiap tatapan, setiap senyum kecil dari Selin membuatnya semakin yakin bahwa perjuangannya selama ini bukan sia-sia. Ia ingin membuktikan bahwa bukan hanya kemampuannya yang pantas diperhitungkan, tapi juga dirinya sebagai pria yang bisa setara dengan wanita yang ia kagumi itu. Teman-teman Arhan mulai menebak perubahan ini. Arhan, hati-hati ya, Bos Selin kelihatan senang banget kalau kamu ada, goda salah satu temannya. Arhan hanya tersenyum tipis, hatinya hangat namun tetap menjaga sikap. Ia tahu, langkah ini harus hati-hati, karena kedekatan ini bukan sekadar permainan, ini tentang cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Di malam hari, Arhan menulis catatan lagi, mencatat setiap momen dengan Selin, setiap senyum, setiap percakapan. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa cinta yang dulu ia anggap mustahil kini mulai meresap ke dalam hati keduanya. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya ia merasa dekat dengan impiannya, wanita yang selama ini menjadi simbol motivasi dan mimpi besar dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah perasaan Selin mulai muncul, hubungan mereka semakin hangat. Mereka sering berbicara lebih lama di sela-sela proyek, berbagi cerita tentang masa kecil, mimpi, dan pengalaman hidup masing-masing. Arhan mulai membuka diri, menceritakan perjuangannya sebagai kuli bangunan yang bermimpi besar. Selin mendengarkan dengan seksama, terkadang tersenyum kagum, terkadang menatap Arhan dengan pandangan hangat yang membuat hatinya berdebar. Suatu sore, saat hujan ringan membasahi lokasi proyek, Selin menawarkan untuk menunggu Arhan menyelesaikan pemeriksaan bahan bangunan. Mereka berdiri di bawah payung bersama, dan percakapan ringan berubah menjadi momen pribadi yang intim. Arhan menatap mata Selin dan merasakan ada kedekatan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Hatinya bergetar, tetapi ia tetap menahan diri agar tidak terburu-buru. Selin mulai menunjukkan gestur yang lebih lembut, seperti menyentuh bahu Arhan saat tertawa, atau menyodorkan minuman hangat ketika Arhan terlihat lelah. Setiap perhatian kecil itu membuat Arhan semakin yakin bahwa rasa kagum yang ia rasakan sejak lama mulai berbalas. Ia merasa seperti berada di dunia yang sebelumnya hanya ia impikan, di mana kerja kerasnya bukan hanya diakui, tetapi juga dihargai secara personal. Malamnya, Arhan duduk di rumah sambil merenung. Ia tersenyum sendiri mengingat momen-momen bersama Selin, dari percakapan ringan hingga senyum hangat yang kini ia rasakan setiap hari. Ia sadar bahwa perjuangan dan pengorbanannya selama ini mulai membuahkan hasil, bukan hanya secara profesional, tetapi juga secara emosional. Selin menjadi simbol nyata bahwa kerja keras dan ketulusan bisa membuka pintu hati orang yang ia kagumi. Di satu kesempatan, Selin mengajak Arhan makan malam bersama di luar proyek untuk membahas rencana bisnis dan ide proyek baru. Saat itu, mereka berbicara santai tentang kehidupan, mimpi, dan rencana masa depan. Arhan merasakan suasana berbeda, kedekatan yang tulus, tanpa batasan jabatan. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Selin bukan sekadar kekaguman, tapi telah berubah menjadi cinta yang nyata. Selin pun merasakan hal yang sama. Ia kagum pada ketekunan, keberanian, dan integritas Arhan. Ia mulai menyadari bahwa pria di depannya bukan hanya seorang pekerja keras, tapi juga sosok yang bisa menjadi partner seumur hidup. Senyum hangat Arhan, tatapan tulusnya, dan cara ia mendengarkan membuat Selin merasa aman dan nyaman, perasaan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Teman-teman Arhan mulai menebak kedekatan ini. Beberapa kali mereka menggoda dengan santai, "Wah,
Arhan kelihatan deket banget sama bos Selin sekarang. Arhan hanya tersenyum, hatinya hangat. Ia tahu, langkah ini harus dijaga dengan hati-hati, tapi juga terasa alami. Kedekatan mereka bukan sekadar kebetulan, tapi buah dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, kerja keras, dan kesabaran. Di penghujung malam, Arhan menulis di catatan pribadinya. Ia menuliskan setiap momen, setiap senyum, dan setiap kata yang membuat hatinya bergetar. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai, tapi untuk pertama kalinya ia merasakan bahwa impian dan cinta bisa berjalan bersamaan. Ia tersenyum, menatap langit malam, dan berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari, ia akan berdiri sejajar dengan Selin, bukan hanya dalam karir, tetapi juga dalam cinta. Setelah kedekatan mereka semakin erat, Arhan menyadari bahwa waktunya untuk mengambil langkah besar telah tiba. Hatinya berdebar setiap kali membayangkan menyatakan perasaan kepada Selin secara resmi. Ia ingin segala sesuatunya sempurna, bukan sekadar kata-kata, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang yang telah ia tempuh, kerja keras, pengorbanan, dan tekad yang tidak pernah padam. Arhan mulai merencanakan semuanya dengan cermat. Ia menabung dari keuntungan proyek dan usaha kecilnya, membeli cincin yang sederhana tapi elegan, dan mencari tempat yang romantis namun bermakna. Ia ingin lamaran itu bukan sekadar formalitas, tetapi cerminan perjalanan hidupnya, dari kuli bangunan yang gigih hingga pria yang pantas berdiri sejajar dengan wanita yang dicintainya. Di sisi lain, Selin mulai merasakan bahwa sesuatu sedang berubah. Ia memperhatikan Arhan lebih seksama, mulai memperkirakan langkah-langkah yang ia ambil. Kadang ia tersenyum sendiri saat melihat pria itu sibuk menyiapkan sesuatu secara diam-diam. Hatinya dipenuhi rasa penasaran dan harapan, meski ia belum tahu bahwa Arhan sedang menyiapkan momen yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Arhan juga meminta saran dari teman-temannya yang sudah lama ia percayai. Mereka memberinya ide untuk membuat momen lamaran yang sederhana tapi penuh makna, menekankan pada ketulusan dan pengalaman yang mereka lalui bersama. Arhan mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap saran, dan menyesuaikannya agar sesuai dengan gaya dan hatinya sendiri. Hari demi hari, persiapan berjalan lancar. Arhan memeriksa setiap detail, dari tempat, dekorasi, hingga kata-kata yang ingin ia ucapkan. Ia ingin memastikan bahwa ketika saat itu tiba, tidak ada yang salah, bahwa setiap kata dan gerakannya mencerminkan cinta sejati yang telah ia rawat dengan susah payah. Ia juga berdoa agar Selin menerima hatinya sebagaimana ia menerima segala perjuangan yang telah ia lakukan. Ketegangan mulai terasa semakin dekat dengan hari yang ditentukan. Arhan merasakan campuran antara gugup dan antusiasme. Setiap malam sebelum tidur, ia menulis catatan untuk dirinya sendiri, mengingatkan bahwa keberanian adalah kunci. Ia juga mengingat kembali perjalanan panjangnya, dari seorang kuli yang sering diremehkan, hingga pria yang kini siap menunjukkan cinta dan keseriusannya kepada wanita yang ia kagumi. Selin, meski belum mengetahui rencana Arhan, mulai merasakan adanya perubahan. Ia melihat ketulusan dan kesungguhan di mata Arhan setiap kali mereka bertemu. Perasaan kagum yang dulu muncul kini berubah menjadi keyakinan bahwa pria ini bukan sekadar sosok pekerja keras, tetapi seseorang yang bisa menjadi pendamping hidup yang setia dan penuh perhatian. Di malam sebelum lamaran, Arhan duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam yang gelap namun penuh bintang. Hatinya tenang tapi penuh harap. Besok, aku akan menyatakan semuanya. Semua perjuangan ini, semua rasa ini, akan aku tunjukkan padanya. Aku siap, gumamnya. Dalam hening itu, tekadnya menjadi semakin kuat, siap menembus batas terakhir menuju cinta yang telah lama ia impikan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Arhan mengenakan pakaian rapi, rambut tertata sempurna, dan cincin sederhana tapi elegan di saku jasnya. Hatinya berdetak kencang saat melangkah menuju restoran tempat mereka akan bertemu. Semua persiapan, kerja keras, dan perjuangan panjang terasa menumpuk menjadi satu momen yang akan menentukan segalanya. Selin sudah menunggu, duduk di meja yang dihiasi lilin lembut dan bunga sederhana. Saat Arhan masuk, matanya berbinar melihat pria di depannya yang kini bukan sekadar kuli yang dulu ia lihat, tetapi sosok penuh percaya diri, pantas, dan tulus. Senyum Arhan menenangkan hatinya, membuatnya merasa hangat dan aman. Arhan duduk di depan Selin. Mereka berbincang ringan, tertawa, dan berbagi cerita seperti biasa. Namun ada ketegangan terselubung di udara, perasaan yang tidak bisa diabaikan. Arhan mengambil napas dalam-dalam, menatap mata Selin dengan tulus,
dan berkata, "Selin, ada sesuatu yang ingin aku katakan." Selin menatapnya, mata penuh harap dan penasaran. Arhan merogoh sakunya, mengeluarkan cincin, dan merendahkan diri untuk melamar. "Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu kau adalah inspirasiku. Semua kerja keras, semua malam yang aku habiskan belajar dan berjuang, semuanya untuk menjadi pria yang pantas berdiri di sisimu. Selin, maukah kau menikah denganku?" Suaranya mantap, meski hatinya bergetar. Selin terdiam sejenak, mata berkaca-kaca. Semua kenangan tentang Arhan, perjuangan, ketekunan, ketulusan, dan cinta yang tulus, terpampang jelas di pikirannya. Ia tersenyum hangat dan menjawab, "Arhan, aku sudah melihat semuanya. Aku percaya padamu, dan aku juga ingin kita bersama." "Ya, aku mau." Kata-kata itu membuat Arhan hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya. Arhan memasangkan cincin itu di jari Selin dengan tangan gemetar namun penuh cinta. Kedua mata mereka bertemu, dan di sana tersimpan segala perasaan yang telah lama terpendam, kagum, cinta, rasa hormat, dan kebahagiaan yang tiada taraf. Dunia di sekitar mereka seakan berhenti, hanya menyisakan dua hati yang akhirnya menemukan satu sama lain. Malam itu, mereka merayakan cinta yang lahir dari perjalanan panjang, dari Kuli yang gigih hingga CEO yang terkagum pada ketulusan hati. Semua rintangan, ejekan, kegagalan, dan perjuangan yang Arhan lalui terasa sepadan. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukan datang secara instan, tapi dibangun melalui kerja keras, kesabaran, dan keberanian untuk tetap tulus dalam menghadapi hidup. Di balkon restoran, Arhan dan Selin menatap lampu kota yang gemerlap. Arhan menggenggam tangan Selin, menatapnya penuh janji. "Ini baru awal, Selin. Bersamamu, aku yakin kita bisa melewati apapun." Selin tersenyum dan menggenggam balik tangannya. Dalam hening malam itu, mereka merasakan kepastian, mimpi, cinta, dan perjuangan akhirnya bersatu, menutup bab perjalanan panjang Arhan dengan kebahagiaan yang layak ia raih.